Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita simak ceramah dari Buya Syakur Yasin dengan tema kekuasaan dan kehendak mutlak Allah. Sebelumnya marilah kita bersolawat terlebih dahulu. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Marilah kita doakan semoga almarhum Buya Syakur Yasin diberikan tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ada dua hal yang perlu dikoreksi supaya jangan viral nantinya. Saya tidak pernah mengatakan agama itu sama. Tolong di tanda kutip atau garis bawah lah. Saya tidak pernah mengatakan itu agama itu sama. Saya hanya mengatakan bahwa sorga mutlak di tangan Allah, diberikan kepada siapapun yang Allah kehendaki. Jangan melarang Allah untuk memberikan surga kepada non-muslim. Memangnya kamu siapa? Jangan melarang Allah untuk mengampuni siapapun. Itu hak mutlak Allah mengampuni siapapun. Innaka tu'adzibu man tasya wa taghfiru man tasya. Beda. Kalau saya mengatakan agama sama, nanti beda ceritanya. Agama tidak sama, tetapi Tuhanku adalah yang mutlak, tidak terikat dengan hukum kausalita dan tidak terikat dengan hukum syariat sekalipun, karena dia syariat. Dan dia tidak terikat dengan hukum kausalita karena dia prima causa. Itu. Jadi kalau Anda bertuhan tapi yang terbatas, berarti beda Tuhannya dengan saya. Tuhan saya apapun bisa. Kalau Anda meyakini Tuhannya ada yang tidak bisa, berarti beda. Iya. Bukan beda agama, tapi beda Tuhan. Tuhan Anda tidak bisa mengampuni orang non-muslim. Kalau saya meyakini Allah mengampuni siapapun. Iya. Udah paham? Jadi surga milik siapa? Untuk siapa? Ya silakan nanya Allah dong. Ya kan begitu. Allah itu mutlak. Wallahu fa'alul lima yurid. Yaf'alu ma yasha. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Tidak boleh kita bertanya kepada Allah, kenapa kau lakukan ini? Nggak boleh. Karena semau gue Allah nih. Sekarepe. Iya. Apapun Allah berbuat sekehendaknya karena dia mutlak. Allah memberikan hidayah siapapun, nggak ada urusan. Sekalipun paman Nabi sendiri Allah tidak berikan hidayah, ya tidak. Percaya nggak? Perlu saya buktikan bahwa Allah memberikan hidayah kepada siapapun. Orang Arab melihat kemujizatan Nabi dengan mata kepalanya sendiri, tapi tetap tidak percaya. Betul? Kita pernah ketemu nggak? Tapi percaya. Dasarnya apa? Tidak berdasar Anda percaya, hanya katanya kan. Iya katanya lah, ya itu persoalannya. Ketemu juga enggak. Andai kan Nabi juga datang sini lalu dia berpidato, pahamkah kamunya? Enggak. Di sana makannya roti, sini makannya nasi, sana makannya keju, sini makannya sambal terasi. Itu ya. Jadi artinya tidak ada urusan, nggak ada urusan. Ya, jangan membatasi Allah harus tunduk dengan hukum kausalita. Tidak. Allah masih artinya kemukjizatan yang ditampilkan oleh Allah di sini untuk pelajaran bagi kita bahwa Allah tidak terikat dengan hukum kausalita, bahwa Allah bisa menghentikan berlakunya hukum alam. Ya kan? Sampai sekarang dan akan selalu begitu. Kemudian apalagi tadi itu? Oh iya, kesolehan. Saya mau bertanya, ada nggak sesuatu yang dinilai oleh manusia soleh tapi Allah nggak suka? Ada nggak? Ada. Makanya Nabi Sulaiman sendiri ketika berdoa, berilah aku kekuatan supaya bisa melakukan kesalehan yang engkau ridhoi. Kalau tidak, nggak usah. Wa an a'mala sholihan terus. Apa beratnya kamu mengatakan mereka soleh? Kok angel banget sih?
Atau memang salah itu monopoli Anda? Itu persoalan besar. Kemudian mau disebut rahimahullah juga silahkan, itu kan persoalannya public opini yang menentukan. Ya kan begitu. Apa sih maknanya rahimahullah? Semoga dirahmati oleh Allah. Kita boleh nggak mendoakan non muslim semoga mendapat rahmat Allah? Boleh nggak? Lu di mana sulitnya? Itu kan hanya tradisi linguistik ya. Kalau sahabat radhiyallahu anhu, kalau Sayyidina Ali karramallahu wajah, kalau Nabi sallallahu alaihi, kalau Gusti Allah subhanahu, seperti itu tradisi aja. Iya kan? Itu. Jadi artinya bahwa Nabi Muhammad sendiri itu membawa rahmat untuk alam semesta, bukan untuk orang beragama Islam saja kok. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Alam itu orang Islam itu enggak kok. Semua umat manusia rahmat. Masa kita tidak boleh membagikan rahmat kepada manusia? Nah, itulah persoalannya, bahwa kita ini terjebak dalam eksklusivisme. Kita memonopoli kebenaran sehingga kebenaran hanya milik kita. Itu masalahnya. Dan ini bisa dipegangi oleh kita, atau juga ada kelompok masyarakat lain, sehingga dalam komunitas sekecil apapun akan muncul eksklusivisme itu. Di dalam sekte Islam ada yang eksklusif. Kalau mati jenazahnya tidak boleh dimandikan oleh orang lain, harus kelompok dia. Ada enggak? Kawin pun tidak boleh dengan kelompok lain, harus dengan kelompoknya. Ada. Terus ya sudah, Anda jangan marah. Dibiarin aja, siapa sulitnya sih? Itu hak mereka kok. Itu selagi mereka yang apa yakini, ketika mereka implementasikan dalam ruang privasi, silahkan dong. Apalagi kita sudah mengibarkan bendera demokrasi, siapapun boleh. Pertanyaan terakhir bagi saya, apakah Anda berkewajiban untuk mengislamkan seluruh umat manusia? Kenapa umat Islam sampai sekarang tetap menjadi minoritas di dunia ini? Nah, itu persoalannya. Ngaca gitu, bercermin lah gitu. Lalu artinya bahwa kenapa kita tidak mau mengakui kesalehan orang lain? Karena dikiranya kata soleh itu secara eksklusif hanya dipakai sebagai terma yang berlaku dalam agama kita. Orang lain tidak boleh menggunakan kata soleh. Wa idza salahal jasadu kullu wa idza fasadal jasadu kullu ala wahyal qalbu. Sehat di sini, soleh di sini, bukan soleh rajin berzikir, tapi badan yang sehat. Kalau Anda punya paspor, itu salahiyahnya itu apa? Validity, masa berlaku salahiyah. Iya. Kalau sudah lewat tajawaza an muddati salahiyah, that is expire namanya. Sih? As-sulhu itu perdamaian artinya. Jadi orang yang saleh orang yang hatinya damai. Mana? Mewek baja soleh ngayung di rumah. Tiap hari berkeluh kesah aja. Merepet macam kayak trompet. Kalau bilang salah gitu. Nah, jadi kata-kata itu liar ya, salah itu sangat umum sekali. Jadi kita dalam membangun terminologi membatasi. Beginilah, saya tidak menyalahkan ya. Tetapi memang orang Islam zaman dahulu itu ketika mendefinisikan terma-terma agama itu akurasinya sangat rendah sekali. Betul. Dan Anda jangan memegang definisi yang dibuat oleh mereka. Ini menjadi kacau soalnya. Iya, yuk kita bikin terma definisi yang baru lagi gitu. Ini saya program ini tadinya didukung oleh Gus Dur, semua sudah siap gitu. Cuman saya pulang akhirnya dasar kunyuk. Udah dukung malah pergi gitu. Iya, so saya mesti pulang kampung juga sih. Dari sabar, takwa, Islam saja definisinya apa Islam itu? Iya kan? Yuk kita baca Islam. Orang Arab
datang pada Nabi, wa qalu amanna, ya kan? Mereka katakan kami beriman. Tapi begitu itu datang instruksi dari Allah, katakan kepada mereka, hai Muhammad, jangan mengatakan kami telah beriman, tapi katakan kami telah berislam. Alasannya apa? Karena iman belum masuk ke dalam hati mereka. Bal qulu aslamna walamma yadkhulil imanu fi qulubihim. Katakan kami telah berislam, karena iman belum masuk. Berarti lebih tinggi mana iman dengan Islam? Jadi apa arahnya Islam itu? Islam itu adalah bergabung dengan Kanjeng Nabi. Itulah namanya berkoalisi. Koalisi itu sementara, selesai pisah lagi, itu salah. Kalau sudah beriman itu sudah bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwatun. Enggak ada innamal muslimuna ikhwatun, itu enggak ada. Adanya hadis itu, al muslim akhul muslim, kan? Ya kan? Yang mengklaim Islam bersaudara itu bukan Al-Quran, itu hadis Nabi. Bu, hadis siapa kan? Sekarang realitanya ada nggak persaudaraan Islam tuh? Sudah nggak ada. Yang sampai sekarang bunuh membunuh juga persaudaraan mending. Ya kita jujur ngomongnya. Persaudaraan Islam sejak Nabi meninggal dunia sudah pecah kongsi sampai sekarang. Tapi kalau orang beriman bersaudara, percayalah. Ketika Anda beriman, Anda saudara saya, bahkan lebih dari saudara kandung saya. Itu. Jadi di sini persoalan sudut pandang kita berbeda, ya kan gitu. Ya biarkanlah kita berbeda, nggak usah harus sama kok. Semakin banyak perbedaan, khazanah kita semakin besar kok. Setuju nggak? Ya gitu. Jadi silakan berbeda, tapi jangan bertengkar itu adalah karena Anda mengklaim paling benar sendiri lalu menyalahkan orang lain. Itu yang salah. Tolong berilah kesempatan orang lain pun bisa benar kok. Nah jadi sekarang begini, tahu nggak manfaatnya orang yang menciptakan listrik? Siapa yang menciptakan listrik tuh? Yang menciptakan listrik siapa? Thomas Edison. Pahalanya berapa, bayangkan kemanfaatannya. Kalau nggak ada listrik nggak akan pakai kulkas kamu nih, betul nggak? Nggak akan ada AC. Misalnya sih, bayangkan kalau dihitung paling. Kenapa yang menemukan bukan orang Islam? Istilahnya goblok. Lalu apakah jasa Edison itu bukan sebagai amal yang soleh? Ya itulah yang jadi persoalan, bahwa kita ini kadang-kadang begini ya. Ada orang punya kelebihan, ya kan? Lebih pintar, lebih kaya, lebih soleh, lebih baik lah, lebih bertakwa. Ketika orang itu tidak mau mengakui kelebihan orang lain, sombong nggak? Seperti siapa? Iblis. Malaikat melihat bahwa Adam ini canggih. Ketika ditanya, wahai malaikat, ambiuni bi asma'i haula'i in kuntum sadiqin. Malaikat coba sebutin apa ini? Longo. Ini apa? Duka. Ya, tenyaho. Ya, tengartos. Alam aku lakum ini alamu malata salam sing bengen gatek wala nyong siraku goblok. Adam apa ini? Bla 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 bla. Ini apa? Semua terjawab semua. Malaikat melongo kan? Oh pantas. Fasajadu. Oke, malaikat mengakui kehebatan Adam itu. Sekalipun tadinya menyangkal juga. Gitu dong. Iblis apa? Tetap dia bertolak pinggang, nggak bisa. Ana khairum minhu. Tetap dia merasa lebih hebat. Itulah makanya iblis dikeluarkan dari sorga, karena dia sombong itu. Iya, oke. Sekarang Bunda Teresa, seumur hidup dia tidak pernah menikmati kehidupan, menimang-nimang penderitaan anak-anak sealam dunia. Kenapa Anda tidak menghargainya? Anda tetap merasa lebih baik dari dia. Nelson Mandela, salah satu tokoh dunia yang membangun rekonsiliasi di Afrika Selatan tanpa ada dendam sekarang. Mereka hidup damai. Kenapa Anda tidak menghargainya? Karena Anda merasa lebih hebat dari Nelson Mandela. Diusir sih. Akui saja, ini dunia. Sudah, persoalan neraka surga urusannya Allah, itu aja kok susah banget sih.
Ini dunia, ada orang membantu kamu, bilang apa nang? Gitu dong, gimana sih? Kok songong banget sih? Ada orang berbuat baik kok tidak dihargai. Ya tapi non muslim, memang Islam mengajarkan begitu. Jadi kalau orang non muslim tidak boleh dihormati gitu. Saya tidak mengerti kalau Islam mengatakan bahwa non muslim tidak boleh dihormati. Saya tidak mengerti ini. Iya, inilah letak perbedaan cara kita berpikir di sini. Saya menghormati siapapun, mau Yahudi mau Buddha, silakan, urusan dunia orang, kita hormati dong. Orang itu jujur, non muslim, ya kita bisnis, nggak ada masalah. Urusan dunia, ini surga mah dewek-dewek aja, sih bener. Kita aja kok nggak bisa, ya aneh kan, ya aneh. Ya itu dong, iya, ya itulah. Kenapa sebabnya Anda tidak mau mengakui kelebihan orang lain? Itu dapat dipastikan di dalam dirimu ada kesombongan. Satu, iblis diusir, minta maaf enggak? Enggak. Malah ngancam Tuhan bisa. Betul enggak? Orang sombong tidak pernah mengaku bersalah. Orang Islam ngaku bersalah enggak? Berarti sombong enggak? Diusir kamu nih. Orang sombong kalau ditegur marah, betul nggak? Orang Islam kalau ditegur marah nggak? Jadi sombong nggak? Diusir lagi. Selesai semuanya itu. Saya sudah berulang-ulang mengkaji masalah psikologi kesombongan. Ada semua pada diri kita ini. Segeralah bertobat kepada Allah. Saya juga muslim, saya juga beriman. Saya tidak punya benci kebencian kepada siapapun, apalagi kepada agama lain. Siapapun yang berbuat baik saya hormati kok. Saya tidak melihat agamamu apa, tidak melihat sukumu apa, saya tidak melihat warna kulitmu apa. Saya melihat engkau adalah hamba Allah, sama seperti saya juga. Setuju nggak begini? Nah kira-kira kalau semua orang pikirannya begini semua, ada pertengkaran nggak kira-kira? Nggak ada saja. Jadi tujuan saya mah satu, muter-muter nih, saya ingin umat Islam stop, jangan bertengkar. Mau nggak? Percaya? Enggak. Kemudian yang melarang kita bertengkar bukan saya, Allah yang melarang. Wala tafarraqu. Kalau kamu nurut sama Allah, kalau kamu bangkang sama Allah. Saya emang gak ada urusan. Susah banget sih. Enak gak ngomong gini? Ya udah. Enak tukaran, enak kelonan. Apa enak bertengkar, apa enak berpelukan? Cerdas. Ya kan enak, nyaman hidup ini. Salah satu pintu gerbang iblis masuk ke dalam dirimu adalah pada saat engkau sedang bertengkar. Terbuka pintu itu. Sudah bertahun-tahun ngusir iblisnya dari diri kita yang sudah keluar, dia nongkrong nunggu kapan bertengkarnya. Begitu bertengkar selep masuk lagi. Ada itulah di pola. Kalau sudah bertengkar, semua niat jahatmu muncul dalam pikiranmu. Ya. Dendam, membunuh, mau ngelacun, mau mitnah segala macam. Tutuplah rapat-rapat dirimu. Jangan berikan kesempatan iblis masuk lagi. Ya mending kalau malam Jumat ini iblis keluar, nanti Jumat lagi masuk lagi, mending ini mah. Ini kadang-kadang begitu masuk 3 tahun nggak keluar-keluarnya gitu. Ya Allah ya Rabbi, kira-kira. Saya kira belum bisa terjawab seluruhnya ya. Kira-kira coba begitu jawabannya. Oke, ya.